Baik, ibu-ibu yang berbahagia, kita mulai acara pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Bidang Pendidikan Ibu Niken Riko beserta para ibu-ibu pengurus PKPKT. Yang terhormat pembicara pada hari ini yaitu Ibu Debbie Septiani Deoni dan seluruh peserta Transfer Knowledge yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu secara langsung dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan dari salah satu program kerja PKPKT yang diakomodir oleh bidang pendidikan Bu Niken Riko beserta tim, yaitu Transfer Knowledge yang pagi ini kita akan bersama-sama belajar tentang fotografi dengan tema tips mudah dan menyenangkan memotret anak dengan smartphone. Untuk itu, agar acara yang kita laksanakan bermanfaat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Mita Rangga. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sejenak kita menundukkan kepala dan hati untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridhonya. Bagi yang beragama selain Islam, dimohon menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini, selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau beranugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan Transfer Knowledge dengan tema Tips Mudah dan Menyenangkan Memotret Anak. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah kegiatan kami ini sebagai kegiatan yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu untuk kami semua. Ya Allah yang maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada hari ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja atau tidak. Tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan dan kealpaan. Ampunkanlah kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami, suami kami, anak-anak kami, dan orang-orang yang berjasa dalam membentuk kami seperti sekarang ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti sambutan dari Ketua PKPKT, Ibu Tata Rahmat Pribadi melalui video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Wakil Ketua 1 PKPKT Ibu Dini Hanggara Patrianta, Wakil Ketua 2 PKPKT Ibu Oktarina Komatrul Zaman, Staf khusus Koordinator PKPKT Bidang Sosial Ibu Lola Mezar Effendi, narasumber Transfer Knowledge Ibu Debbie Septiani, peserta Transfer Knowledge dari perwakilan unit kompartemen, serta yang saya cintai dan banggakan ibu-ibu pengurus PKPKT. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam acara Transfer Knowledge dengan tema tips mudah dan menyenangkan memotret anak dengan smartphone. Ibu-ibu yang saya banggakan, kegiatan Transfer Knowledge ini merupakan program kerja rutin dari bidang pendidikan PKPKT yang mempunyai tujuan untuk menambah keterampilan anggota PKPKT, khususnya mengembangkan diri dan memperkaya keterampilan sehingga nantinya dapat menyebarluaskan ilmu yang diperoleh kepada para anggota di unit kompartemen masing-masing. Memotret merupakan suatu kegiatan untuk mengabadikan sebuah momen yang mungkin tidak terulang, apalagi memotret anak. Kegiatan memotret anak paling sering dilakukan oleh para ibu-ibu. Ketika ibu-ibu berhasil mengabadikan sebuah momen spesial anak, akan muncul rasa bahagia dan bangga. Apalagi di era saat ini, kita bisa memanfaatkan smartphone sebagai alternatif. Kualitas foto yang dihasilkan pun bisa disandingkan dengan hasil kamera profesional dengan beberapa proses editing setelah pemotretan. Sehingga saya merasa tema hari ini akan sangat menarik dan bermanfaat. Ibu-ibu dan para hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami atas nama PKPKT mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu narasumber, Ibu Debbie Septiani yang juga merupakan anggota PKPKT yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi materi di hari ini. Kepada para peserta saya sampaikan terima kasih, bersemangat mengikuti acara ini, semoga ilmu-ilmu yang didapat bisa diterapkan dan dipraktekkan sehari-hari, bahkan bisa dijadikan peluang usaha. Akhirnya saya sampaikan selamat mengikuti Transfer Knowledge hari ini, serta semoga acara ini berjalan sukses dan lancar. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Main karet jangan takut kejepret, main bersama bikin lebih bahagia. Motret bukan sembarang motret. Yuk memotret anak untuk menyimpan berjuta memori berharga. PKPKT, satu tujuan suci, dekat di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tata Rahmat Pribadi atas sambutannya. Baik, selanjutnya adalah penyerahan sertifikat untuk narasumber yang akan diserahkan oleh Kabid Pendidikan Ibu Niken Riko. Untuk itu dimohon untuk ke depan Ibu Debbie dan Ibu Niken. Udah? Ya. Selanjutnya kami mohon untuk ke depan pula para peserta dan Bu Niken dan Bu Debbie dimohon untuk tetap di tempat ya. Para peserta ibu-ibu dimohon untuk maju, kita akan foto bersama. Dimohon kepada Bu Wulan juga untuk maju. Bu, bisa maju Bu. Sebentar. Mau nggak pinggir sini yuk? Di pinggir dulu saya sini yuk. Mana sini? Nah ini. Ayo tante Tira nggak ikut tante? Iya. Sini sama tante Nati. Satu, dua.
Oke, ya. Saya pandu ya, Bu. Mas Alwi udah, oke, siap. PKPKT, satu tujuan suci dekat di hati. Terima kasih ibu-ibu semua dan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik hadirin, sebelum kita mengikuti transfer knowledge, tips mudah dan menyenangkan memotret anak dengan smartphone, sebelumnya saya akan membacakan CV dari Ibu Debbie. Jadi Ibu Debbie menekuni hobi fotografi dari tahun 2004 sejak masih kuliah. Pernah belajar fotografi di Indonesia School Photograph ISOP Malang, mengikuti pameran foto pada Festival Foto Surabaya 2015 dan event foto terbuka semua genre se-Asia Tenggara. Lalu Ibu Debbie juga mengikuti workshop newborn Nikon College 2018, lalu juga workshop newborn photograph 2019 dan workshop newborn photograph by Little Bunny Picture 2022. Untuk itu mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Debbie. Kami persilakan Ibu Debbie. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Tata Rahmat Pribadi selaku Ketua PIKA, Ibu-Ibu Wakil Ketua PIKA, staf khusus Koordinator Bidang Sosial, beserta seluruh pengurus PIKA PKT. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kegiatan transfer knowledge pagi ini. Selamat pagi juga untuk ibu-ibu yang sudah berkenan hadir, menyisihkan waktunya untuk sama-sama belajar bersama saya pagi ini. Apa kabar ibu-ibu? Perkenalkan, saya Debbie Septiani, ibu rumah tangga sekaligus fotografer juga. Fotografer newborn tepatnya ya. Fotografer spesialis bayi-bayi yang baru lahir itu, Bu. Ada yang sudah kenal sama saya? Biasanya saya dipanggil Mbak Bening untuk yang biasa ketemu saya di toko. Ada juga yang manggil saya Mbak Embun untuk yang foto sama saya. Baik, pagi ini kita akan sharing tentang tips mudah dan menyenangkan memotret anak. Kenapa saya bilang sharing? Pagi ini kita akan belajar bersama. Nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang lebih baik, karena saya yakin ibu-ibu sudah pada jago semua moto-motonya. Apalagi pakai HP ya. Baik, untuk agenda hari ini adalah perkenalan. Tadi sudah dibaca sama Mbak Ria. Agenda kedua adalah pengenalan dasar fotografi. Berikutnya adalah tips dan trik memotret anak. Lalu simple editing. Berikutnya mungkin nanti insya Allah ada praktek sedikit ya. Lalu tanya jawab. Untuk agenda yang pertama adalah, next. Pengenalan dasar fotografi. Fotografi adalah sebuah seni melukis dengan cahaya. Jadi faktor cahaya merupakan unsur yang terpenting dalam seni fotografi. Pada dasarnya tujuan dan hakikat fotografi adalah komunikasi. Belum di next ya. Apa saja sih yang mempengaruhi bagus tidaknya, menarik atau tidaknya sebuah foto? Habis ini saya jelasin sedikit sekali dasar-dasar fotografi ya, karena ini yang
sesuai sama tema kita hari ini yang dekat sama anak-anak, jadi saya tidak akan yang bahas yang rumit-rumit insya Allah. Oke, next. Unsur penting yang pertama dalam fotografi adalah cahaya. Cahaya dibagi jadi 3 macam, ada natural light, yaitu cahaya yang bersumber dari cahaya matahari. Ini contohnya kalau kita lagi memfoto dengan kondisi seperti ini. Jadi entah mendung atau panas, kita pakai cahaya itu. Seadanya istilahnya. Seadanya tapi dari matahari ya. Natural light ini bisa kita dapatkan indoor juga, nggak harus outdoor. Biasanya kalau indoor kita harus jalan deketin jendela atau pintu ya. Berikutnya adalah available light atau cahaya seadanya. Seadanya di sini yang dimaksud adalah misal kita lagi dalam ruangan, adanya cuma lampu atau senter atau lilin, cahaya buatan apapun yang tersedia waktu itu. Sifatnya tergantung cahaya itu sih, bisa kita geser-geser, misal kalau ini mungkin kitanya yang geser ya. Kalau lampu di atas mungkin kita nggak bisa geser-geser, jadi biasanya kita yang ngalahin untuk geser. Berikutnya adalah artificial light. Artificial light adalah next. Teknik pencahayaan yang memanfaatkan teknologi buatan manusia atau energi olahan seperti lampu flash. Ini contohnya seperti yang saya kerjain di studio foto ya. Kelebihan dari artificial light ini adalah kita bisa mengatur posisi, bisa geser-geser posisi lampunya, bisa mengatur kekuatan cahayanya, mau seterang apa, mau selembut apa, itu sesuai keinginan kita. Oke, next. Unsur fotografi berikutnya yang tidak kalah penting dengan cahaya adalah komposisi. Ini agak biasa tapi juga tidak biasa sebenarnya, karena mungkin belum pada tahu ya komposisi ini. Komposisi adalah seni menyusun elemen dalam foto sehingga foto nampak lebih indah. Komposisi pertama yang paling populer biasanya digunain adalah komposisi rule of third. Komposisi ini didapat dengan membagi bidang gambar dalam 3 bagian sama besar dan proporsional. Persis seperti itu ya ibu-ibu. Nah, di titik-titik yang warna hijau itulah kita meletakkan objek utama sebagai POI, point of interest-nya. Jadi biasanya itu di layar handphone itu kamera ada yang sudah ada tersedia grid seperti itu, ada yang belum ada. Belum ada itu biasanya karena belum diaktifkan mungkin ya. Jadi saya rasa untuk semua smartphone pasti sudah ada. Biasanya disebut juga dengan komposisi sepertigaan. Mulai sekarang bisa dicek HP-nya masing-masing, kameranya sudah ada fitur gridnya kayak gitu apa belum? Ya, masuk ke settingan. Untuk Android biasanya langsung buka kamera, ada setting di pojok kanan atas, terus langsung diaktifkan grid namanya. Iya, grid line. Nah, kita mungkin nggak tahu ya selama ini ngapain kok di pagar-pagar kayak gini ya. Kalau di iPhone bisa di setting juga pengaturan, lalu buka kamera, lalu diaktifkan gridnya. Sudah ketemu semua ibu-ibu? Nah, kalau udah ketemu garis-garis itu, nanti kita biasakan diri kita untuk memposisikan point of interest-nya, titik utamanya, itu di titik-titik yang tengah itu ya, titik-titik yang hijau. Ya, karena foto yang bagus itu tidak melulu berada di tengah-tengah bidang. Oke. Kalau ada yang belum punya fitur ini atau belum ketemu fiturnya ya, fitur pagernya, kotak-kotaknya itu, nanti mungkin bisa dibiasain mulai sekarang, tiap membuka kamera, langsung ditanamkan ke pikiran kita ini ada garis seperti yang
di layar itu. Lalu kita meletakkan point of interest-nya, apa yang menurut kita bagus, di salah satu titik di tengah. Nah, ada atau nggak ada sama aja sih, tinggal kita membiasakan dirinya. Punya saya jarang saya aktifin, tapi udah biasa memang. Iya, yang di titiknya, di tengah kotaknya bisa juga kalau untuk penggunaan foto portrait. Biasanya kalau landscape baiknya kayak gitu, bukan baiknya sih, apa ya? Ya, ya begitu. Jadi foto kita tidak terlihat biasa begitu. Kan kita biasanya moto itu selalu dipaskan di tengah-tengah bidang ya. Padahal itu bisa monoton mungkin ya. Jadi yang saya pelajari selama ini bahwa meletakkan point of interest di titik-titik tengah itu membuat foto lebih menarik menurut saya. Menurut buku-buku juga banyak yang bilang begitu. Oke, next. Komposisi berikutnya adalah komposisi warna. Dengan memahami warna, foto bisa menjadi lebih dinamis dan indah. Dalam foto itu makin rame warnanya makin bagus, biasanya begitu. Tapi ada juga yang kita harus sadar turunan warna. Mungkin ya bisa kayak kita pakai baju ini kan selalu mikir jilbabnya apa, bajunya warna apa begitu. Nah, dalam foto pun biasanya kita biasain untuk mikir seperti itu. Misal untuk background, latar belakang dominan hitam atau apa, kita harus bisa masukin turunan warna. Misal kalau hitam itu turunan warnanya abu-abu gelap, abu-abu muda, lalu putih, atau coklat, dari coklat tua ke coklat muda, lalu krem, lalu putih. Dengan gitu foto bisa lebih dinamis kalau saya bilangnya ya. Tapi bukan berarti nabrak-nabrakin warna itu nggak bagus ya, bagus juga, sama. Semua tergantung selera dan kebutuhan. Oke, next. Berikutnya adalah komposisi statis dan dinamis. Oh, kebablasan Mas, masih ada komposisi satu lagi. Setelah itu ada. Nah, komposisi statis adalah menempatkan objek tepat pada tengah bagian. Iya, anaknya Mbak Meta. Ini biasanya contohnya kalau kita bikin foto potret, contoh sehari-hari ya. Potret biasanya kelihatan muka aja, foto terlihat mungkin benar-benar center di tengah ya. Lalu ada komposisi dinamis. Komposisi dinamis adalah menempatkan objek foto di bagian pinggir atau bawah dengan menyisakan ruang yang lebih luas sehingga foto nampak lebih hidup. Biasanya komposisi dinamis kita temui pada foto landscape. Gitu. Sebenarnya komposisi dalam fotografi ini ada buahnya ke ibu-ibu lebih dari 10 kalau kita mau jabarin satu-satu, tapi nanti kalau 10-10-nya saya sebutin di sini namanya seminar, kita bisa pulang malam ya. Jadi yang saya sebutkan di sini cuma yang paling populer kita gunakan sehari-hari mungkin ya. Jadi selain komposisi yang saya sebutin tadi masih ada komposisi framing, komposisi diagonal, komposisi pattern yang biasanya digunain untuk foto-foto arsitektur begitu. Itu rasanya kayaknya kita jarang pakai ya. Nah, ya mungkin pakai sekali-sekali ya. Oke, berikutnya. Unsur yang tidak kalah penting adalah angle. Bacanya angle ya ini ya. Bukan angel. Angel. Angle adalah sudut pengambilan gambar agar dapat menghasilkan foto yang lebih menarik. Untuk foto anak mungkin yang sering kita pakai adalah angle dari depan, dari atas, atau dari samping. Untuk angle dari depan yang bisa kita usahakan harus selalu eye level. Eye levelnya anak ya, bukan eye levelnya kita. Jadi usahakan kalau foto anak selalu kita dapat
sejajar sama matanya. Kita ngalahin, duduk, jongkok atau gimana begitu. Sejajar dengan mata anak. Untuk angle dari atas, pengambilannya biasanya lebih sedikit di atas mata anak. Lalu angle dari samping, saya rasa ibu-ibu sudah pada tahu semuanya ya. Misal di sana ada cahaya tegak lurus sama saya ngadep sini. Jadi kalau mau kalau lurus kita tidak mau nengok-nengok dikit, berarti ini ada bayangan sampai di hidung maksimal. Misal di sini ada jendela ya, di sini ada jendela. Terus saya ngadepnya ke sana, berbanding lurus dengan jendela. Nah, itu nanti maksimal selalu akan ada shadow atau bayangan tepat di hidung. Jadi yang bagian sini terang, yang bagian sini mungkin agak gelap ya. Gimana biar agak terang, kita bisa geser sedikit mungkin 45 derajat. Nanti yang kita dapat shadownya itu di pinggirnya mata sebelah sini. Kalau mau terang semuanya, kita harus nengok, jadi terang semuanya. Tapi sekali lagi, foto yang bagus nggak harus selalu terang semuanya ya. Ada shadow atau bayangan itu bisa membuat foto lebih dramatis. Saya praktekkan untuk angle ya. Jadi angle selain yang saya sebutin depan, atas, samping, ini juga sebenarnya ada angle lain namanya frog eyes atau bird eyes. Frog eyes sama bird eyes ya. Frog eyes itu mata katak, sama bird eyes itu matanya burung. Jadi kalau diurutin itu seperti ini ya, posisi dari angle-angle ini. Untuk angle depan itu seperti ini. Jadi lurus setara sama sejajar sama mata anak ya, mata anak atau mata objek. Ini untuk angle depan. Untuk angle atas naik sedikit dari mata anak. Jadi posisi HP seperti ini, agak miring. Tapi tidak seperti ini ya. Nah, miring seperti ini. Kalau dari samping semua pasti tahu seperti ini ya, agak miring. Lalu yang frog eye itu tadi adalah seperti ini. Ini frog eye. Frog ini begini agak naik ke atas. Kenapa tidak saya cantumkan untuk frog eye sama bird eye itu ya di sini? Karena kalau untuk frog eye itu rata-rata penggunaannya itu untuk foto-foto arsitektur. Jadi efeknya itu lebih kurus, lebih tinggi kayak gitu. Nah itu jarang kan kita pakai untuk foto anak, makanya tidak saya cantumin. Iya, nah, kalau untuk ibu-ibu bagus ya. Iya. Penting kalau untuk ibu-ibu ya. Nah itu tadi yang frog eye ya. Kenapa saya nggak sebutin? Alasannya itu tadi untuk frog eye. Lalu di atasnya adalah eye level. Eye level itu yang sejajar sama mata objek, mata anak. Nah seperti ini posisinya. Usahakan sejajar sama mata anak. Lalu berikutnya adalah angle dari atas. Angle dari atas itu posisi kamera seperti ini, agak miring di atas mata anak, mungkin di kepala anak ya, agak miring sedikit tapi nggak terlalu. Nah yang nggak saya sebutin juga tadi namanya bird eye itu posisinya kayak gini. Nah ini biasanya ini dipakai untuk pemetaan, landscape atau foto-foto produk. Ya, kenapa ini nggak saya cantumin juga? Karena ini akan berefek objek terlihat distorsi atau mengembang, lebih gendut ya. Jangan dipakai. Untuk ibu-ibu pun jangan dipakai ya. Ya, sebaiknya dihindari untuk ini tadi ya, bird eye ini tadi ya. Jadi kenapa saya sebutin cuma 3 angle di sini? Karena angle yang 2 sepertinya kurang cocok untuk memfoto anak. Oke, kita masuk ke topik utama kita pagi ini ya. Tips dan trik memotret anak. Memotret anak itu terutama balita atau batita itu gampang-gampang susah ya ibu-ibu. Kadang mereka itu moody banget, sekarang moodnya bagus, nggak lama udah
bad mood, marah, nangis dan sebagainya. Kalau bayi anaknya nangis, saya kasih ibunya untuk disusuin. Tapi kalau udah 1 tahun ke atas, saya nggak bisa apa-apa karena istilahnya itu cuma nunggu dia meredakan emosinya sendiri, biasanya begitu. Makanya kita harus tahu tips dan triknya, kapan waktunya biar dapat momen-momen yang unforgettable ya mungkin ya. Oke, next. Tips yang pertama adalah memfokuskan ke matanya. Karena mata dalam foto dapat memikat mereka yang melihatnya. Mata juga membuat gambar lebih menarik secara instan. Coba dibayangin kalau anak-anak di foto pas close kena matanya, pasti kayak udah otomatis bagus. Otomatis itu kalau menurut saya ya. Jadi mulai sekarang dibiasain kalau memfoto anak langsung fokuskan ke matanya. Ibu, Bu Guru. Oke, next. Berikutnya adalah membungkuk menyesuaikan dengan tinggi si kecil. Ini seperti yang dibahas sebelumnya tadi masalah angle ya. Jadi memang untuk foto anak sekali lagi kita harus menyesuaikan kamera dengan tinggi mereka, sejajar dengan level mata mereka. Jadi tidak masalah kalau kita harus membungkuk, bahkan sampai baring-baring, guling-guling, karena itu yang saya lakukan di studio. Kalau bayinya udah mulai tantrum, anaknya yaudah saya harus benar-benar posisi apapun saya cuekin, yang penting mereka happy. Oke, next. Tips berikutnya adalah memilih background yang sederhana. Biasanya itu kan anak kecil itu dipakein baju yang colorful, warna-warni, penuh motif gitu ya. Nah, gimana sih biar si anak tetap jadi fokus utamanya? Kita harus milih background yang sederhana, yang simple. Misal ini lagi di rumah nih, terus si anak pakai baju yang patternnya banyak, motifnya banyak. Terus kita motoin di belakangnya rak buku yang penuh dengan warna-warni buku itu. Ini akan membuat agak pedih di mata mungkin ya, udah anaknya bajunya rame, backgroundnya rame juga. Jadi usahakan geser ke tembok yang polos kalau anaknya pakai baju yang colorful, rame, full motif begitu. Atau ini juga berlaku sebaliknya juga. Kalau misal anaknya pakai baju yang polos, kita bisa memposisikan dia ke background atau latar belakang yang ramai. Jadi dibolak-balik aja, nggak apa-apa. Yang penting si anak tetap jadi fokus utamanya. Oke, next. Mengajak anak yang lebih besar berinteraksi dengan adiknya. Ini jika anaknya lebih dari satu ya, kita bisa minta kakak untuk melihat ke arah adik atau menciumnya atau ngajakin bercanda adiknya. Dengan cara kayak gini biasanya kita malah dapat ekspresi anak-anak dan nggak harus lihat kamera mereka, apa ya, candid aja ya. Biasanya kayak gitu tuh ekspresinya malah dapat mereka dan itu priceless banget. Oke, next. Muncul sedikit dari balik kamera. Kalau fotoin anak jangan begini ya Bu, muka kita nggak kelihatan, jangan. Jadi usahakan selalu di bawah muka kita kelihatan sedikit, jadi mereka nggak bingung ya mana ibunya atau mana yang moto ini. Sebisa mungkin selalu posisikan lebih bawah, jadi muka kita tetap kelihatan oleh anak. Atau kalau saya kan pakai kamera ya, saya biasanya masang lens hood lucu-lucu kayak gini. Ini membuat mereka tetap fokus ke lensa saya, tetap melihat ke arah sini dan nyuekin saya. Biasanya mereka langsung, apa itu? Melotot, kayak kita ngasih sesuatu yang menarik perhatian mereka, ditaruh tepat di atas kamera. Entah itu pakai kamera atau pakai HP ya, biasanya kayak gini. Jadi mereka lupa kalau itu lagi difoto, karena mereka akan fokus ke benda yang ada di
depan kamera kayak gini. Biasanya kalau udah bad mood juga bukan cuma lens hood lucu-lucu kayak gini, kadang saya itu minta orang tuanya bawain mainan buat hore-horein, itu tepat di atas kamera sini. Tentunya harus cepet-cepet sebelum mereka ngeroyok mainannya ya. Apa itu ngeroyok? Iya. Oke, next. Mengajak si kecil ngobrol. Biasanya diajakin ngobrol biar benar-benar teralihkan. Kalau kan ada beberapa anak kecil yang memang tidak suka difoto. Tidak suka itu mungkin karena memang ya bosen, mamanya motoin terus jepret-jepret, ini apaan ini. Jadi dia mungkin ada juga memang anak kecil yang tidak suka difoto, tidak nyaman difoto, itu ada. Jadi sebaiknya kita sambil ngajakin ngomong, sambil ngajakin nyanyi. Saya itu sampai hafal lagunya Cocomelon, lagu rimanya anak-anak itu saya hafal semuanya. Saya nggak peduli sama muka saya bagaimana, jadi kadang saya pokoknya si anak itu happy aja. Kita nggak usah mikir gimana-gimana, yang penting mereka keluar ekspresinya. Sekali lagi memang nunggu mood anak itu benar-benar luar biasa ya, nggak kayak kita yang tinggal senyum udah jadi, dikasih filter set jadi ya kalau kita ya. Ya itu. Oke, next. Fokus ke bagian tubuh. Jadi kalau untuk foto bayi ya, ini untuk yang di bawah 1 tahun mungkin ya, kita nggak harus menunjukkan muka, bisa lewat detil-detil kayak gini, mata saja atau kaki saja, telinga saja, mulut saja. Ini yang paling banyak di request di studio. Jadi hal-hal detil kayak gini menurut saya itu lebih berbicara gitu. Tapi sekali lagi selera ya, ada orang yang saya nggak suka, saya harus kelihatan penuh semuka. Iya nggak apa-apa, itu selera. Ini cuma alternatif kalau misal kita nggak bisa dapetin semuka-mukanya atau dia lagi bener-bener nggak ada ekspresinya gitu, bisa diambil kayak gini, telinga, kaki, tangan, jari, mata yang paling indah memang ya, bisa dilihat. Oke, next. Tips berikutnya adalah memakaikan aksesoris. Mungkin kalau untuk anak-anak batita atau balita sudah tahu ya baju favoritnya, baju kesukaannya kayak gitu. Kita bisa sebelum misal ibu mikir aku mau bawa dia foto ke danau nih begitu. Jadi dari rumah sudah kita siapin mana baju kesukaannya dia, mana pita kesukaannya dia, topi kesukaannya dia. Jangan kita maksain ini lebih bagus tapi anaknya nggak nyaman. Kita nggak akan dapat ekspresi yang bagus biasanya kalau anaknya nggak nyaman ya. Jadi mana yang misal si anak suka baju pakai yang gambarnya Elmo atau apa, ya sudah pakein. Itu akan menjaga moodnya selama kita misal ngajakin foto ke danau gitu. Karena dia ingat aku pakai baju kesukaanku. Jadi moodnya akan terjaga di situ. Kalau bayi saya giniin diem aja, tapi kalau anak-anak nggak bisa kayaknya. Oke, next. Tips berikutnya adalah memperhatikan timing. Andalah yang paling tahu timing yang tepat untuk memfoto bayi. Kalau saya udah ratusan bayi ini, bayi, batita, balita, waktu yang paling menyenangkan untuk memfoto mereka itu adalah pagi hari, habis mandi, habis makan, kondisi kenyang. Sudah. Itu sebelum jam 10, mereka itu moodnya bagus banget. Setelah jam 10 mereka sudah gelembosi, ngantuk, bad mood dan sebagainya ya. Ya itu biasanya kadang ada orang tua yang bilang, Mbak kepagian nih, mau nggak fotonya siang? Nggak apa-apa, tapi resikonya ya seperti itu tadi. Makanya kalau menurut saya itu untuk batita sama balita yang paling menyenangkan, yang paling oke itu adalah pagi hari. Mandi, bangun tidur, mandi, makan kenyang, sudah sebelum jam 10. Insya Allah
bagus lah moodnya mereka. Tapi habis jam 10 turun lagi moodnya mereka, ngantuk, pengen marah, bosen dan sebagainya. Dan itu nunggu moodnya bagus lagi mungkin setelah tidur pagi ya, tidur pagi itu mungkin jam 10-11 cukup mungkin. Habis itu bangun, insya Allah mereka fresh lagi. Jadi begitu alurnya, tunggu mereka bangun tidur, kasih makan yang kenyang, baru good mood lagi, insya Allah. Untuk ibu-ibu mungkin ibu-ibu sendiri ya yang tahu kapan timing terbaik anaknya berada dalam posisi good mood, mungkin ibu-ibu sendiri. Mbak tahu kan? Foto yang bagus kemarin pagi ya? Ya, ini kemarin, bukan kemarin sih, 2 tahun yang lalu ya. Oke, next. Tips berikutnya adalah menggunakan rapid fire mode atau biasanya disebut dengan teknik multiple shoot kayak kalau di kamera itu. Jadi sebuah fitur yang ada di kamera atau di handphone yang tinggal 1 kali pencet shutter bisa dihasilkan 2 sampai 10 atau lebih mungkin ya maksimal ya dalam 1 kali pencet. Ini biasanya membantu kita buat menangkap momen-momen pas mereka lagi lari, lagi loncat, lagi apapun. Pokoknya anak-anak itu kan gerakannya cepet banget ya. Kita nggak tahu kapan mereka move dari satu tempat ke tempat lain. Jadi biar dapat momen misal anak-anak pas lari itu pas dapat melayangnya kita gunakan mode itu tadi, multiple shoot itu tadi. Sudah pada tahu ada ini di kameranya? Oh belum, oke. Jadi biasanya dengan mode ini misal anak pas loncat kita bisa dapat pas dia melayang-melayangnya. Nanti dari misal 2 sampai 10 foto yang diambil kita pilih mana yang paling bagus pas posisinya meloncat. Oke, kalau untuk di Android mungkin bisa langsung dibuka kameranya, dipencet lama pada tombol shutternya, itu biasanya langsung keluar multiple shoot kalau di Android ya. Bener? Bener nggak? Saya nggak pakai. Kalau di Android biasanya begitu, jadi dibuka kamera, lalu ini dipencet lama, ini biasanya akan muncul multiple shoot, langsung banyak keluarnya. Kalau di iPhone mungkin dibuka dulu settingnya, iya sekali pengambilan langsung banyak, ya. Nanti kan kita pilih mana yang pas posisi dia melayang atau pas posisi dia lari, noleh atau gimana gitu pas bagusnya. Kalau di iPhone kita buka pengaturan, lalu kamera, mana kamera? Nah, lalu kamera, lalu yang ini gunakan volume menaikkan, ini bahasa Indonesianya apa ya? Iya ya betul. Use volume up for burst kalau di iPhone kayak gitu ya. Nah, nanti kalau sudah akan seperti ini. Bentar. Misal ini ya. Kalau di iPhone kita mencetnya di sini biar dapat banyak. Misal ini. Nah, beda-beda memang. Ini bisa sampai 15 lebih kalau iPhone. Nah, lalu kita lihat banyak banget kan dapatnya. Nah ini kalau anak-anak lagi lari pakai mode ini ibu-ibu, jangan lupa. Jadi kita bisa dapat momen pas dia loncat, pas dia melayang, itu alami banget karena kita bisa pilih salah satu dari 15 foto yang kita dapat tadi. Sudah dapat semuanya? Yang di Android lebih gampang. iPhone ini agak rumit, nggak tahu saya. Jadi foto yang kita dapat dari penggunaan rapid fire mode ini adalah foto-foto yang benar-benar alami, ekspresif, karena biasanya pas meloncat itu anak-anak itu kan ekspresinya lucu ya. Nah itu kita dapat kalau kita pakai mode rapid fire ini. Nanti yang belum dapat bisa dieksplor lagi lebih dalam HP-nya ya ibu-ibu. Biasanya bapak-bapak itu tahu. Tolong dong ini diaktifin yang dikatakan sama Mbak Debbie tadi. Nanti kalau misal nggak paham juga bisa WA ke saya ya Bu. Oke, next.
tips berikutnya adalah menggunakan timer atau selfie. Yang ini nggak perlu saya jelasin ya, semuanya sudah canggih, saya rasa ya. Oke, next. Tips yang terakhir adalah candid, jepret-jepret saja. Dengan mengambil foto secara sembunyi-sembunyi atau candid, biasanya kita malah dapat momen yang benar-benar lucu dan tidak kita dapatkan apabila kita memfoto dengan persiapan. Beda banget kan, foto lebih alami dan tidak lekang oleh waktu. Jadi biasanya pas anak nangis, pas anak rebutan mainan sama kakaknya dan sebagainya, itu kalau kita foto diem-diem itu lebih alami kalau menurut saya ya. Nanti pas gedenya 10 tahun lagi mereka pasti akan, oh aku begini, Masya Allah kecilnya. Oke, untuk tips dan triksnya sudah habis. Kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu simple editing. Oke, next. Simple editing di sini saya pilih yang paling sederhana ya Ibu-ibu, yang paling sering kita pakai sehari-hari, yang udah pasti kepake kalau yang ini. Kalau editing yang Photoshop dan sebagainya itu saya nggak paham juga. Kelasnya sudah agak berat ya. Nanti nggak habis sehari kalau kita bahas editing semuanya. Karena sekarang sudah ada editing yang lebih simple, yaitu dipasangin filter. Sudah. Oke. Seringkali saya melihat fotonya anak-anak itu, fotonya ibu-ibu itu di crop. Maaf, cropnya agak sembarangan, kadang kupingnya hilang satu, yang penting anaknya lagi lucu tapi kupingnya padahal kepotong, atau jarinya kepotong, atau sikunya nggak kelihatan. Padahal sebenarnya dengan tahu tips mengcrop sedikit saja, kita bisa menciptakan foto yang lebih estetik dan berbicara mungkin ya. Kan sayang, fotonya udah bagus-bagus tapi jarinya anaknya kepotong, kadang dipotongnya, begitulah. Tapi ya saya dulu juga begitu, sekali lagi, sebelum tahu ada teknik croppingnya. Teknik cropping adalah yang bagus itu mengcrop di tengah tungkai, bukan pada sendi. Boleh di next, Mas? Di tungkai ya, bukan di sendi. Jadi garis biru ini adalah yang boleh dilakukan, dan garis merah yang sebaiknya tidak dilakukan. Di sendi itu yang nggak boleh kayak gini. Misal, siku jangan dipotong, jangan dikrop. Jadi harus di mana? Lebih baik ke atasnya atau di bawahnya sekalian. Ugel-ugel ini, ugel ya. Pergelangan tangan jangan, ya. Sebaiknya di bawahnya pergelangan tangan bisa, tapi jangan sampai ke jari. Lutut jangan, sebaiknya paha atau di atasnya mata kaki sedikit. Nah, seperti itu. Telinga juga jangan banget ya, telinga, kasihan. Perut juga begitu, mengcrop setengah badan itu sebaiknya di perut bagian bawah, pusar sedikit. Atau tepat di pusar mungkin ya, jangan terlalu bawah juga, jangan terlalu atas. Dada juga sebaiknya di sini, jangan pas di bawahnya dada ya, sebaiknya di sini, apa namanya, bahu ya. Bukan berarti foto yang di cropping di daerah-daerah itu nggak bagus ya, semuanya bagus, tapi sebaiknya kita tahu ini apa ya namanya, estetik, kayak estetiknya foto itu ya, kalau kita tahu tekniknya ya. Oke, sudah boleh difoto, nanti biar diingat-ingat. Ini berlaku untuk semuanya, nggak cuma anak-anak. Foto ibu-ibu, bapak-bapak, apapun bisa ini ya. Oke, next. Menyisakan ruang aktif atau arah pandang. Pernah lihat fotonya ibu-ibu yang seolah-olah menatap masa depan gitu ya, misal kita lagi ada di pemandangan yang bagus, terus pasti posenya kayak menatap masa depan. Yang sering dilupa adalah menyisakan ruang aktif di depannya. Jadi tahu-tahu asal crop aja, yang penting muka kita kelihatan. Kan kita biasanya maunya gitu, yang penting mukaku kelihatan. Padahal kembali ke hakikat fotografi tadi ya, fotografi adalah komunikasi. Jadi sebaiknya bagaimana kita
ngasih lihat ke orang lain apa yang kita lihat pada saat itu. Nah, jadi kalau untuk foto landscape usahakan kalau misal pose-pose yang menatap masa depan, pura-pura nunjuk ke atas atau kemana itu, kita sisakan arah sesuai arah pandang kita ya, sisakan sedikit saja. Lebih bagus kalau kita bikin landscape, bukan potret. Jangan di crop pas mukanya saja, yang penting muka aku kelihatan. Nah, itu tidak ada unsur komunikasinya nanti ya. Tapi ya memang hampir semua ibu-ibu seperti itu. Yang penting muka saya bagus. Saya juga begitu soalnya ya. Oke, next. Teknik cropping yang terakhir adalah ini sama seperti teknik yang di depan tadi ya, komposisi sepertigaan. Jadi selalu menggunakan mata sebagai point of interest-nya. Jangan lupa. Jadi mata itu adalah yang paling penting kalau kita memfoto makhluk hidup semua, apapun, binatang, manusia, anak-anak semuanya. Mata selalu jadikan mata sebagai point of interest-nya ya. POI itu point of interest. Jangan lupa gunakan prinsip rule of third tadi, prinsip sepertigaan yang dipagerin tadi ya fotonya. Nah, matanya tepat diarahkan di titik-titik yang seperti itu. Oke, sudah cukup. Sekali lagi yang saya jelaskan tadi tentang komposisi, angle itu tidak harus baku ya. Melanggar aturan-aturan yang seperti itu tadi tidak masalah. Tidak ada keharusan, semua tergantung dengan kebutuhan dan selera. Karena fotografi adalah seni ya, dan seni itu bebas. Jelajahi seluruh sudut pengambilan gambar dari sisi manapun, enjoy, relax, dan ikutin kata hati Anda. Habis ini, Mbak Ria mana? Mbak Ria. Ini mau tanya jawab apa praktek? Praktek dulu. Oke. Ibu-ibu dari pengurus sudah menyiapkan model untuk dijadikan praktek hari ini. Mungkin yang bawa anak bisa langsung dijadiin praktek ya, tentang apa itu tadi komposisi, apa itu angle, apa itu cahaya tadi, bisa kita praktekkan sedikit-sedikit aja. Nggak usah terlalu serius Bu, enjoy aja ya. Oke, waktunya berapa menit Mbak Ria untuk praktek? 20 menitan. Oke, ini gerimis apa enggak sih Mbak? Silau kah? Iya kayaknya. Di situ aja mungkin di apa bawahnya itu. Di bawahnya pohon. Silau kah? Oh iya. Ini jadi dibagi dua apa gimana? Ya, bagi dua ya. Oke, yang satu kemana? Yang satu kemana? Ayo. Yo. Ya. Kadang kalau cahaya matahari ini kan kita nggak bisa lihat gelap nih. Kadang-kadang kalau ini tak terangkan, ya. ini nanti hasilnya pecah gimana? Bukan yang itu udah terangkannya. Mana kameranya Ibu? Nah ini ya. Biasanya itu dipencet di anak. Aduh, gelap banget ya. Ini karena silau sebenarnya. Ini kan Ibu lihat ada tanda matahari ini. Nah, ini dipencet bagian sini, terus dinaikin seperti ini. Kalau terlalu terang bisa juga diturunin. Jadi ada tanda matahari ini kita bisa geser-geser naik atau bawah, tergantung kebutuhan. Tapi biasanya kalau terlalu naik warnanya hilang. Ya. Jadi kayak gini, lebih turun. Oke, yang mana Ibu? Yang menciptakan pagar tadi sudah? Mana tadi? Pagar, ini Android ya. Pagar itu di setting, pengaturan, mana ya, grid, garis kisi ini. Sudah sih ini padahal, garis kisi ini, iya sudah. Oke, jadi Ibu mau gimana? Mau biar lebih terang karena ini terlalu gelap? Iya. Oke, dipencet di sembarang, mungkin di objeknya, arahkan dulu Bu. Kalau pinter aku difoto loh ya. Nah, oh bentar ketutupan. Biasanya arahkan ke objek ini, dipencet ini kan ada gambar matahari tuh. Iya. Nah, kita bisa geser. Kalau ke kiri berarti gelap, kalau ke kanan berarti tambah terang. Begitu.
sesuai kebutuhan. Kebanyakan sininya ya. Kebanyakan. Iya. Jadi begini Ibu. Ayo saya bantu arahkan dulu ke anaknya. Mungkin bisa dari sini. Eye level mungkin panggil namanya siapa? Bia lihat sini Bia. Oke. Dia belum lihat sini. Enggak apa-apa, enggak usah lihat. Iya, nah pas di kotak yang ini Ibu biasanya. Kesininya atau kesininya? Biar itu mungkin. Nah, ini pas dikotakin sini. Jadi kita harus geser. Nah, begitu. Ini misal gini ya. Jadi dia fokus utamanya dia lagi difoto sama ibu-ibu guru begitu. Nah, kalau mau close up juga nggak apa-apa, lebih deket. Bisa dicoba teknik yang berstadi, misal anaknya disuruh loncat, jadi kita bisa dapat momen melayangnya bisa. Kalau yang gimana? ininya kebanyakan dia. Iya, kebanyakan. Lebih baik yang belakangnya, misal kayak gini. Anu gini. Eh, Yang dia gerak. Iya, yang ibu mau mengambil foto yang lebih banyak. Iya, ini dipencet. Coba, seret, sudah. Nah, begitu. Waduh, banyak. gitu Ya, begitu. Terus dilihat. Bukan, dipilih. Pilih. Nah, banyak sekali kan? Oh, gitu. Begitu. Jadi misal Bia bisa loncat. Sebentar ya. Tante hitung 1 2 3. Belum. Nah, Bia boleh bawa payungnya ini. Nanti kayak gini. Bentar, sini tante pegangin. Jadi kayak gini ya, Nak ya. 1 2 3. Gitu ya. Ini di samping ya. Payungnya di samping. Oke, sudah diaktifin yang burst tadi. Yang loncat. Kalau di Android langsung ini dipencet lama, insya Allah. Pencet lama. Ya. Tante hitung ya. Bentar, belum. Aku nggak bisa, Ki, pegang mic, pegang segala macem. Oke. 1 2 3, loncat dia. Tinggi lagi, Dek. Lagi. 1 2 3. Panas. Panas ya. Biasanya untuk tip loncat itu ajarin anak loncatnya sampai nempel di pantat. Jadi kalau anaknya bisa loncat sampai nempel di pantat, itu udah pasti kita dapat momen melayang. Gitu. Sampai hampir kena pantat. Iya. Iya, nanti sudah pasti dapatnya itu lagi melayang. Belum. Jadi pas dihitung, sebenarnya orang tua ini kayaknya yang bisa loncat lama ya. Ayo Mbak Lian loncat. Atau mau ngiyup, Bia ngiyup berteduh ke sebelah sana kah? Ya. Pegang pakai tangan dua. Pegang pakai tangan dua, bisa. Nah. Coba Bia di sini Bia. Tar sayang. Sebentar, mana garis-garis? Ya, sini 1 2 3. Bisa lihat ke sana, bisa coba. Lihat ke sana. Ya. Nah, kita kalau anaknya lihat ke sana, kita bikin landscape. Posisinya, iya. Gini kan ya? Iya, benar. Tempatkan dia di titik pagar tadi ya. Ya.
Oh, dari sini ya, Bu. Iya, boleh dari mana aja boleh. Sampai sini ya. Iya. Gimana hasil karyaku, Mbak? Mana? Bagus, mantap. Tapi kok gelap ya? Karena Ini kurang dipencet, Mbak. Jadi biasanya ada ini kan kalau misal gelap kayak gitu, kita pencet ini, naikin ini. ngambil cahayanya gitu. Iya, heeh. Nah, ini dinaikin. Kalau terlalu terang ya ini diturunin yang gambar matahari ini. Heeh. Itu ini tuh harus sejajar ya, Mbak? Hitam gitu loh. Oh enggak. Ini memang apa agak gelap kan ada. Gimana? Kalau lompat Ibu Android ya, mungkin dengan dipencet ini langsung banyak nggak ya? Coba. Waduh, tangannya begitu banget. Pilihnya mana ini? Nah, ini banyak ini, Bu. Nah, jadi kalau di Android tinggal ini dipencet lama. Ini dipencet lama. Iya, langsung pencet lama. Suaranya kenal ya? Enggak. Biar payungnya diangkat miring. Bukan. Begini sayang. Coba. Bisa? Kayak gini, kakinya diangkat satu ya. Oke. Tangan dua, Bia. Oke. Pegang tangan dua, Bia, biar kuat. Jadinya video ya? Waduh, ini harus dieksplor lagi berarti HP-nya. Mungkin pakai yang lain-lain kali. Yang lain ini kali, Mbak. Mungkin. Coba. Video portrait. Mungkin rekaman ganda ini coba. Iya. Coba. Pencet. Agak lama. Oke. Coba cek hasilnya. Oh, bukan lain. Rekaman ganda ini depan belakang ternyata. Ya Allah, maaf saya nggak terlalu hafal kalau Android. Mana ya? Ada yang pakai Android untuk multiple shoot. Ada yang bisa nggak ya? Belum ketemu, Ibu. Lompat tinggi sampai kakinya ngenain pantat ya. Iya ya. Lompat tinggi. Yuk. 1, 2, 3. Coba. Gimana ya? Harus cepat ya, Mbak? Iya, memang. Biasanya kalau yang di atasnya lama itu bukan anak-anak, orang dewasa malahan. Jadi melayangnya lebih lama mungkin ya. Kalau orang Gimana, Mbak, yang untuk yang banyak? yang banyak dibuka pengaturan kamera, gunakan volume naik untuk foto beruntun. Ini sudah diaktifkan. Nah, terus? Berarti ngambilnya kayak gini. Lihat ya, kameranya ini, lalu pegang ini. Pencet yang atasnya volume naik ya. Oke, ini sampai banyak sekali. Baru ini kan hilang nanti matiin ya. Oke, makasih. Ya. Gimana, Mbak? Ini kalau kita ngambilnya di cropnya dipasin aja pas di sini kurangin dikit, tapi ini udah sih dia kurang geser ke sini karena udah terjadi ya. Kita bisa editnya di crop crop sini sedikit. Biasanya editnya itu yang paling pas 7 selalu gunakan 7:5. Crop dia kan ada perbandingan square 3:2, selalu gunakan 7:5. Ini paling proporsional. Sama itu pasti yang paling
paling pas, paling proporsional. Jadi misalnya kita dapat pas talinya ini bisa kita kainnya tapi kainnya bagus. Iya lagi tidur. Makanya begitu. Gimana? Kalau ini di mana ya? Tempat tadi saya pengambilan banyaknya. Ini kan mau ngambil yang satu Loncat, mau yang banyak nih. ambil salah satunya. Baik, ibu-ibu, sudah 20 menit kita praktek. Bisa kembali ke tempat ibu-ibu semua. Nah, seandainya saya mau ngambil Kita yang akan masuk di sesi tanya jawab. berarti menghapus semuanya. Enggak dihapus satu-satu. Caranya, saya nggak terlalu familiar kalau Android. Maaf Oke, banget. sudah berarti pilih Tapi satu-satu. bisa dipilih satu-satu. Tapi dari semuanya ini bisa dipilih satu-satu. Bisa. Terima kasih. Oh, ini nggak ketemu ya tadi ya? Belum. belum ya? Aku Android nggak canggih. Nanti bisa dieksplor lebih jauh lagi HP-nya masing-masing ya. Sebenarnya banyak banget fitur-fitur kamera yang canggih-canggih. Cuma kita belum tahu aja. Gimana? Oh gitu. Iya, sorry. Siapa itu yang melayang itu? Nggak ada kakinya itu. Payung seperti payung dia. Oke, yang pertama mungkin yang melayang ini ya. Fotonya Bia ini punya siapa? Nggak tahu. Oh ya, punya ibu guru. Mungkin kita bisa mengakali foto loncat ini dengan kita serong sedikit jadi kakinya bisa kelihatan ya. Memang kalau foto anak kita harus yang ngalah, kita harus yang muter ya. Saya mau loncat nggak enak ya di sini ya. Jadi ini kan Bu siapa? Bu Ratna. Ini kan lurus sama dia, jadi kakinya nggak kelihatan. Coba ibu agak miring ke sebelah sini dikit, mungkin kakinya dia bakal kelihatan kalau lagi posisi loncat, begitu. Jadi sudah bagus, berarti udah dapet teknik levitasinya tadi ya, yang melayang tadi udah bisa. Nanti bisa diterapkan, kalau moto anak-anak yang lagi gerak cepet pakai mode yang itu Bu ya. Apalagi ibu guru TK ya. Untuk posisinya sekali lagi memang ibu harus geser sedikit karena payungnya ke crop. Lebih baik kita menyisakan lebih banyak ruang dan bisa di crop daripada kita ambil terlalu ketat. Apa ya bahasanya? Terlalu close, jangan terlalu close. Lebih baik kita yang ngambilnya terlalu jauh nggak apa-apa, tapi nanti masih bisa di crop. Oke, bagus. Ya mungkin untuk kakinya aja kelihatan nggak ada karena kita ngambilnya memang terlalu ke depan. Ya coba kalau miring sedikit mungkin kelihatan kakinya lagi ditekuk. Oke, sudah bagus. Next. Oke, ini punyanya Fiza ya. Ini udah benar dikasih ruang pandang ya, karena Fizanya memang lagi ngadep ke sana. Terus ini udah benar dari apa tadi yang pagar-pagaran tadi, rule of third tadi, rumus pertigaannya dia udah benar. Pas mukanya Fiza itu pas titik di yang kita maksud tadi, ijo-ijo tadi ya. Nah, nanti mulai hari ini mungkin bisa kita biasain ya, kalau foto selalu gunakan titik imajiner yang itu tadi untuk point of interest-nya. Ini point of interest-nya adalah mukanya Fiza. Jadi dia pas ada di titik pagar yang kita maksud tadi, kotak-kotak tadi, rule of third tadi ya. Ini bagus, lumayan, sudah oke.
kelihatan juga landscape, di situ dia lagi ngelihat sesuatu, jadi udah bagus ini. Oke, next. Ini tadi levitasi juga ya? Iya, melayang kayaknya Fiza. Melayang udah mau nyampe tanah ya. Ini udah bagus, udah dapat levitasinya, kurang cepet dikit momennya. Mungkin bisa dicari dari sekian foto tadi pasti ada yang lebih tinggi naiknya, ya. Oke, bagus. Saya nggak sempat moto soalnya. Oke, next. Oh ya, yang Fiza tadi, itu tadi contoh angle dari bawah ya, dia kayak kelihatan bener-bener dari bawah. Jadi Fizanya lagi nggak ngelihat ke bawah juga, jadi mungkin masuk yang candid. Itu tadi yang dimaksud froggy eye tadi ya, angle froggy eye yang pengambilannya agak miring begini, dari bawah dan agak miring. Itu tadi munculnya yang kayak Fiza sebelumnya itu. Kelihatan kan Fiza jadi nampak lebih ramping dan tinggi. Ketawa Fiza. Cantik loh. Oke, berikutnya ini berdua. Mungkin kalau untuk foto potret berdiri ini kurang ketat ya, kalau memang tujuannya potret kan bukan landscape. Kalau untuk landscape ini juga kurang lebar, tapi bagus sih, mungkin terlalu banyak ruang di depannya. Jadi sebenarnya kalau pilihan kita mau ambil mode potret berdiri, sebaiknya kita bikin ketat. Ketat itu dalam artian padat aja, maksudnya jangan terlalu banyak ruang. Kalau memang maunya potret. Jadi ini komposisi yang dinamis tadi ya, maksudnya berdiri kayak gini kita ngambilnya. Kalau mau lebih banyak ruang, pastikan modenya begini, landscape. Jadi kita bisa bercerita kalau di situ lagi banyak pemandangan yang gimana. Kalau ini mungkin terlalu ketat untuk ukuran landscape, tapi terlalu banyak ruang di depan juga. Tapi overall bagus. Miring-miring aja sih, bisa diedit, nanti di crop, dilurusin dan sebagainya. Oke, sudah? Habis kah? Sudah. Oke, masuk ke sesi berikutnya Mbak Ria. Baik, ibu-ibu kita sekarang masuk di sesi tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan? Monggo ibu-ibu. Sebentar ya Bu, saya ambilkan mic. Silakan. Nanti untuk yang teknisnya HP masing-masing mungkin bisa dieksplor lebih jauh lagi ya di rumah, karena sebenarnya masih banyak fitur-fitur yang dari kita pencet kamera ini dicoba kiri kanan ini ada apa, slow motion, time lapse itu seperti apa, slow motion itu seperti apa, mode potret itu bisa bikin muka kita lebih kelihatan jelas, juga ada pano itu seperti apa, sudah tahu penggunaan pano kalau di kamera. Nah macam-macam, setidaknya tadi kita udah tahu cara memposisikan objek ya dari settingan yang tadi. Oke. Bagaimana ibu-ibu? Silakan acungkan tangan jika ada yang mau bertanya. Sudah jelas sepertinya Mbak Debbie. Sudah. Ada yang ditanyakan? Apa sudah begitu aja ternyata. Oke, sudah paham. Alhamdulillah sekali kalau ada yang paham semuanya. Nanti saya tidak menutup sampai di sini saja. Misal ada pertanyaan seputar teknis fotografi. Kalau misal ibu punya kamera di rumah, Mbak saya ada kamera tapi saya nggak tahu gimana makainya, saya nggak paham ISO, saya nggak paham speed, saya nggak paham diafragma dan sebagainya, boleh langsung japri ke saya. Saya banyak sekali modul yang sederhana yang bisa dipahami untuk mungkin newbie ya, yang baru pertama kali pegang kamera. Saya banyak sekali modulnya, nanti saya sharing. Kayaknya udah pinter-pinter semua Mbak Ria. Langsung pinter kayaknya.
Baik, untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Devi Sama-sama. atas materinya, ilmunya sangat luar biasa sekali untuk kami. Semoga Mari kita bermanfaat. beri tepuk tangan dong ibu-ibu semua untuk Ibu Devi. Baik, demikianlah rangkaian acara Transfer Knowledge pada hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan Ibu Devi bisa memberi manfaat untuk kita dan berkah juga untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pika PKT, satu tujuan suci dekat di hati. Pagi.